Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ananda Indra Yulianti. Saya perwakilan dari kelompok 7 UTS Statistik dari kelas Psikologi 3A2. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan data distribusi atau data kelompok melalui data mentah seperti ini. Sebelumnya, data ini tersusun secara tidak berurutan alias acak, namun kemudian saya sudah mengurutkannya hingga menjadi seperti ini. Data yang saya peroleh adalah sebanyak 100 data. Langsung saja kita mulai, karena di sini kita sudah menemukan datanya dan telah diurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka langsung saja untuk langkah yang pertama kita tentukan yang namanya rank terlebih dahulu, atau biasa disimbolkan dengan huruf R seperti ini. Nah, rumus untuk mencari rank adalah data maksimal dikurangi data minimal. Data maksimal di sini dia adalah data dengan nilai paling tinggi dikurangi dengan data minimal atau data paling rendah, data terkecil. Kemudian di sini sudah dapat kita temukan secara langsung bahwa data maksimalnya di sini adalah 30 karena data sudah terurutkan 30 dan data minimalnya adalah 17, data yang paling awal. Langsung saja kita kurangkan data maksimal 30 dikurangi dengan data minimal yaitu 17, maka hasilnya ketemu 13. Untuk rank datanya ada sebanyak 13. Itu tadi langkah yang pertama. Langkah yang kedua yakni kita mencari banyak kelas, atau yang biasa disimbolkan sebagai huruf K. Rumus untuk mencari banyak kelas sendiri itu adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log N di sini dia adalah jumlah dari seluruh data. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya nih, dari mana sih kok bisa pakai 1 plus 3,3 log N? Nah, 1 plus 3,3 log N ini adalah sudah ketentuan dari rumusnya. Jadi tinggal kita masukkan saja. Kita lanjutkan, berarti untuk banyak kelasnya adalah 1 plus 3,3 dikali log N. N-nya kan sudah kita tentukan nih. Kalau di sini jumlah seluruh data itu ada 100 data. Berarti tinggal kita masukkan saja dikali 100. Sama dengan jika kita kalkulasikan dengan kalkulator 1 plus 3,3 dikali log 100. Maka hasilnya adalah 7,6. Nah, karena 7,6 ini adalah bukan bilangan bulat dan dia harus dibulatkan. Jika kita bulatkan ke atas, berarti dia berubah menjadi 8. Maka untuk banyak kelasnya adalah sebanyak 8 kelas. Dan yang terakhir, kita mencari lebar kelas, atau bisa juga disebut sebagai panjang kelas. Nah, dia di sini disimbolkan sebagai C atau bisa juga disimbolkan sebagai huruf P. Rumusnya sendiri dia adalah rank dibagi dengan banyak kelas. Karena data keduanya sudah kita dapatkan, maka langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu rank sebanyak 13 data dibagi 8.
1,625. Dan lagi di sini karena angka 1,625 ini bukanlah bilangan bulat, jadi harus kita bulatkan ke atas agar angkanya menjadi bilangan bulat. 1,625 ini berarti menjadi 2. Maka untuk lebar kelas jumlahnya adalah sebanyak 2. Nah, ini dia saat yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu membuat data distribusi kelompoknya. Karena kita sudah menemukan data dari ketiga rumus ini, maka langsung saja kita gambarkan seperti ini. Pertama-tama, di sini banyak kelasnya adalah 8, maka kita buat kolom sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini bisa kita masukkan langsung saja usia, karena kita di sini datanya adalah mengenai usia. Dan yang di sebelah sini adalah frekuensi. Bisa langsung kita gambar seperti ini. Maaf, gambarnya sedikit menceng karena saya tidak menggunakan penggaris, begitu ya. Sudah sesuai ya dengan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk mengisi data usia di sini, ini adalah interval yang pertama, yaitu kita hitung dari lebar kelasnya. Lebar kelasnya di sini kan ada 2. Bisa langsung kita hitung dari data terkecil atau sebagai batas bawah. Kita hitung sebanyak 2 kali. 17, 18. Kita urutkan ya dari data terkecil hingga data yang terbesar. Karena lebar kelasnya adalah 2, berarti 17, 18. Urutannya di sini berarti usia 17 tahun hingga 18 tahun. Kemudian untuk interval yang kedua, caranya pun sama. Kita lanjutkan dari angka 19. 19, 20. Hingga 21, 22. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dan kita lagi 21, 32. Selesai. Sekarang tinggal kita masukkan frekuensinya. Selanjutnya untuk menghitung frekuensi, tinggal kita urutkan saja data yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi, frekuensi data usia 17-18 tahun adalah sebanyak 15 data. Begitu seterusnya. Dan yang terakhir yaitu kita menentukan jumlah dari seluruh frekuensi. Caranya kita jumlahkan saja frekuensi dari yang interval paling atas hingga interval yang terakhir, dan ternyata setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 100. Dan ini sudah sama persis dengan data yang kita miliki. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adi Rahman Yustioko dari kelompok 7 dari kelas A2 semester 3. Saya di sini mengerjakan soal nomor 3 dan yang berkaitan dengan mean atau nilai rata-rata, setelah itu median, modus, dan juga nilai rata-rata ukur.
Yang pertama saya akan mengerjakan soal terkait dengan nilai rata-rata atau mean. Rumusnya sendiri yaitu sigma FI kali XI per SI FI. Nah, sebelumnya kita harus mencari hasil XI-nya terlebih dahulu. Caranya yaitu hasil interval kelas yang telah kita bikin, misal 17 itu ditambahkan 18, dan hasil dari 17 ditambah 18 ini dibagikan 2, dan hasilnya akan jadi 17,5. Dan ini berlaku untuk semua ya, sama caranya. Dan selanjutnya yaitu kita masukkan caranya, FI kali XI. FI itu adalah frekuensi, jadi hasil FI kali XI itu adalah frekuensi. Misal 15 dikali 17,5 itu adalah 262,5, dan ini sama semuanya. Dan hasil FI kali XI ini adalah dijumlahkan semuanya, dan hasil akhirnya 2150. Dan kita masukkan caranya, F kali XI nya tadi udah dapat, dan FI nya itu 100, yaitu jumlah dari frekuensinya itu 100 dibagi, dan hasilnya 21,5. Selanjutnya kita ke pembahasan median. Pembahasan median caranya yaitu dB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. Sebelum kita mencari dB, FK, F atau P, kita mencari dulu N per 2-nya. Yaitu N itu adalah hasil dari jumlah frekuensi. Jadi jumlahnya adalah 100. Berarti di sini kita bagi 2 per 2, yaitu 50. Itu udah dapat N per 2-nya. Nah, itu dB. dB itu adalah di bawah. Di bawahnya itu mengambil dari nilai 21 dikurang 0,5, dan hasilnya 20,5. Tambah tadi N per 2-nya udah dapat 100 per 2 dikurang FK-nya itu 39. Karena kenapa? Kita mengambil hasil sebelum, atau apa ya namanya itu, sebelum hasil frekuensinya yang 22 ini, itu kan FK-nya 39. Jadi kita ambil 39, kita tulis di sini FK-nya 39, dan 22 ini itu hasil frekuensinya. Tulis per, terus dikali 2 itu adalah panjang kelasnya itu, kita hitung berapa angka ini. Misalnya 17, 18 itu berarti 2 angka. Misal interval kelasnya 17, 18, 19, 20, berarti kita hitung itu berapa loncatan ini. Oke. Dan hasil jumlahannya 20,5 ditambah 50 dikurang 23 per 22 dikali 2, itu hasilnya 20,5 plus 22 per 22, dan hasil akhirnya itu 21,5. Selanjutnya kita mengerjakan modus. Rumus modus yaitu T ditambah tutup kurung, buka kurung, D per D1 ditambah D2. dB-nya tadi kan di sini kita ambil dB
23 karena menganukan hasil frekuensi yang terbanyak. Setelah itu jangan lupa dikurangi 0,5. Setelah itu kita mencari D 27 dikurang 22. 27 itu hasil frekuensinya, 27 dikurang 22 itu adalah frekuensi sebelum interval ini, hasil frekuensi 27 itu. Setelah itu D2 itu setelah, jadi 27 dikurang 10 hasil ini, setelah dikurang dapat hasilnya 17 dan P nya tadi 2, itu langsung dimasukkan ke rumusnya 22,5 buka kurung 5/5 ditambah 17 tutup kurung dikali 2 dan hasilnya 22,5 ditambah 10/22 itu adalah 22,95. Dan pembahasan yang terakhir, rata-rata ukur. Caranya yaitu log U sama dengan sigma NI sama dengan 1 FI log XI per 1 FI. Jadi kita bikin dulu log XI-nya berapa, dan ini sudah saya jawab, saya hitung, dan FI kali log XI, FI-nya kan frekuensi ini dikali hasil log XI ini, dan hasilnya ini, terus dijumlah dan dapat hasil 132,7 hasil dari keseluruhan FI kali log XI. Oke. Terus kita masukkan ke rumusnya tadi, log U sama dengan 137,7, mohon maaf 132,7 per 100 sama dengan U-nya, jangan lupa kita antilogkan jadi 10, kita antilogkan ke 100, mohon maaf 1,37 dan hasilnya adalah 20,89. Sekian cara pengerjaan nilai rata-rata median, modus maupun rata-rata ukur menggunakan cara manual. Dan selanjutnya akan saya terangkan menggunakan cara Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Amalia Ningsi dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung kuartil 1 dan 3 secara manual. Di sini saya sudah membuat tabel, ada usia dan frekuensi. FK ini masih kosong ya. Yang awal diisi dengan 15 sama dengan frekuensinya. Untuk mengisi seterusnya itu 15 ditambah 24 berarti 39. Begitu seterusnya berarti 39 ditambah 22 sama dengan 61, 88 yang bawahnya, dan seterusnya sampai angka akhir ini harus sama dengan frekuensi yang jumlah ini ya.
Terus langsung aja hitung kuartil 1. Letak kuartil 1 1/4 N. N ini sudah diketahui jumlahnya 100, berarti 1/4 dibagi 100 sama dengan 25. Nah 25 ini yang mendekati angka mana? 39. Kita tandai barisan yang ada angka 39-nya. Lalu untuk rumus Q1 sendiri, Q1 LO ditambah C, 1/4 dikali N dikurang FK dibagi F. Untuk 18,5 ini dari 19 dikurang 0,5, hasilnya 18,5, ditambah 25 dari ini ya, 1/4 dibagi 100, 25 dikurang 15 ini FK. Kita ambil yang atasnya 39 dibagi 24. Angka 2 ini dari 19, 20, berarti kan A2, berarti di sini dikali 2. Terus yang bawah 18,5 ditambah 25 dikurang 15, 9 dibagi 24 dikali 2, 18,5 tambah 18 dibagi 24. Untuk yang bawahnya 18,5 ditambah 0,75 dan hasilnya 19,25. Ini hasil untuk kuartil pertama. Yaitu kuartil ketiga. Rumus dari kuartil ketiga ini sama, cuma beda dari angka. Yang pertama kan 1/4, yang ketiga ini 3/4. Letak Q3 3/4 kali N. N nya kan udah ketahui ya, 100, berarti 3/4 dibagi 100 sama dengan 75. Nah, angka 75 ini yang mendekati kan dari FK nya kan ini 88, berarti kita tandain yang ini. Lalu di bawahnya rumus Q3 LO plus C 3/4 dikali N dikurang FK dibagi F. Untuk bawahnya 23 dikurang 0,5, itu hasilnya 22,5, berarti 22,5 ditambah 75 dikurang 61 ini ngambil dari atasnya 88 ya, terus dibagi 27 ini dari frekuensinya, lalu dikali 2. Untuk yang bawahnya lagi 22/5 ditambah 14/27, 14 ini 75 dikurang 61 jadi 14
dikali 2, 22 per 5 ditambah 28 per 27 sama dengan 23 per 53. Ini hasil untuk kuartil ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Angelita dari kelompok 7. 8 dari data kelompok yang telah kita punyai. Untuk mencari persentil 70 dan desil 8, kita dapat mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu, yakni caranya 15 ditambah, kita tulis awal 15 ini ditambah dengan 24 sehingga 39 ditambah 22 61 ditambah 27 88 dan seterusnya. Setelah itu kita mencari nilai IN, yang mana rumusnya adalah IN per 100. Kita selesaikan. IN ini adalah persentil, dari persentil 70 dikali dengan jumlah total frekuensi, yakni 100 dibagi dengan 100. Hasilnya dapat kita ketahui 70. Maka dari itu, interval dari persentil 70 terletak pada angka 88, yang mana batas bawah dari interval persentil 70 ini merupakan 23 dikurangi oleh 0,5, yakni 22,5. Sedangkan untuk panjang kelasnya merupakan dapat kita lihat dari interval kelas, yakni 2. Setelah itu langsung kita mencari persentil 70, yakni rumus untuk mencari persentil yakni P1 sama dengan LO plus C buka kurung IN per 100 dikurangi F per F tutup kurung sama dengan 22,5 ditambah 2 buka kurung 70 dikurangi dengan F ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas. Frekuensi kumulatif sebelum kelas pada persentil 70 ini tepat ada di atas angka 88, yakni 61. Maka setelah itu kita langsung isi 70 dikurangi 61 per 27 tutup kurung. Kita lanjutkan 22,5 ditambah 2 buka kurung 9 per 27 tutup kurung. Selanjutnya 22,5 ditambah hasil dari 2 kali 9 per 27 yakni 0,66. 22 per 5 22,5 ditambah 0,66 dapat kita ketahui hasil dari persentil 70 merupakan 23,16. Selanjutnya kita mencari desil 8. Pada desil 8 ini memiliki rumus yang tidak jauh beda dengan mencari persentil, hanya berbeda pada pembagi, di mana persentil dibagi 100 sedangkan desil dibagi dengan 10. Pertama-tama kita mencari nilai IN terlebih dahulu, yakni 8 per 10 dikali jumlah total frekuensi 100, hasilnya adalah 80. Setelah itu langsung kita isi sesuai rumus. Rumus untuk mencari desil adalah D1 L0 plus C
kurung IN per 10 dikurangi frekuensi per F tutup kurung. Desil 8 batas bawahnya sama dengan persentil 70 tadi, 22,5 ditambah 2 buka kurung 80 dikurangi 61 per 27. Setelah itu kita lanjutkan 22,5 ditambah 2 buka kurung 19 per 27 tutup kurung. Lalu 22,5 ditambah hasil 2 kali 19 per 27 yakni 1,40. Selanjutnya 22,5 ditambah 1,40 akan ketemu desil 8 memiliki nilai 23,9. Setelah itu ketemu desil 8 23,9. Terima kasih.